Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan sehingga kita bisa dapat terus menuntut ilmu. Insya Allah nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, untuk meeting kita kali ini kita akan membahas tentang evolusi e-bisnis di perusahaan ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya secara alami perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan melalui tahapan-tahapan namanya evolusi ya, tahapan evolusi. Nah, perubahan secara perlahan-lahan merupakan suatu kewajiban karena selain manajemen tidak mau mengambil resiko besar, biasanya yang bersangkutan masih ingin melihat visible medium internet yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Jadi perusahaan itu wait and see dulu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu perubahan di dalam suatu organisasi itu kan kayak pasti ada pikiran ini nanti berhasil apa enggak gitu ya implementasinya gitu. Jadi wait and see dulu nanti kinerjanya gimana setelah kita melakukan implementasi internet dan lain sebagainya. Nah, mayoritas dari perusahaan-perusahaan ini biasanya akan menjalani 6 tahapan pengembangan e-bisnis. Ini menurut Hartman tahun 2000, seperti yang akan kita bahas nanti. Nah, ini adalah kurang lebih proses tahapan evolusi penggunaan internet organisasi-organisasi tradisional yang mengubah bisnisnya menjadi elektronik bisnis gitu ya. Kurang lebih ada 6 tahapan. Yang pertama ada brochureware, kemudian tahap selanjutnya customer interactivity, kemudian ada transaction enabler, one-to-one relationship, real-time organization, dan yang terakhir communities of interest. Kita akan bahas satu-satu. Oke, lanjut. Yang pertama adalah brochureware ya. Pada tahap pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Nah, istilah brochureware sendiri memiliki makna yang dipergunakan internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Seperti yang bisa kalian lihat contohnya di sini ada brosur ataupun menu ya, ini menu. Nah, jenis-jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah profil perusahaan, kemudian informasi produk dan pelayanan yang ditawarkan, kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya yang terjadi pada tahap ini adalah dipergunakan internet sebagai medium komunikasi satu arah, di mana para calon pelanggan dapat melakukan pencarian atau browsing informasi sehubungan dengan seluk-beluk perusahaan melalui fasilitas-fasilitas pada situs terkait. Jadi kalian kalau sekarang ini e-bisnis sudah biasa kalian ini ya rasakan. Jadi kan banyak tuh ya flyer-flyer tentang misalnya ada diskon hotel, kemudian penginapan gitu ya, misalnya di akhir pekan gitu banyak diskon, kemudian ada penawaran-penawaran meeting di hotel ataupun mungkin penawaran-penawaran resto gitu dan lain sebagainya yang biasa kalian lihat di berbagai media sosial. Nah, sekarang juga lagi zaman-zamannya marketing lewat konten-konten di TikTok ataupun Reels di Instagram gitu ya. Itu bisa menambah value perusahaan melalui media-media sosial. Nah, itu adalah salah satu tantangan organisasi-organisasi yang sekarang ini sehingga bisa mengimplementasikan kemajuan teknologi untuk keunggulan kompetitif suatu perusahaan gitu. Nah, ini kalau misal dulu ya, saya kira kalau brochureware ini sudah sangat relevan zaman sekarang dan juga sudah beragam banyak ya jenis yang digunakan perusahaan untuk berpromosi, nggak hanya brosur ya. Tadi ada video konten di TikTok atau di Reels atau mungkin konten-konten di sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, atau Twitter begitu. Biasanya memang suatu perusahaan punya admin tersendiri yang mengurusi konten kreator gitu. Nah, itu untuk brochureware. Kemudian adalah customer interactivity. Nah, sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut perusahaan itu mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, dialog antara perusahaan dengan para konsumennya atau calon pelanggan.
Contohnya adalah fasilitas interaktif chatting yang memungkinkan para pelanggan untuk secara interaktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian customer service perusahaan secara real time. Atau yang lebih canggih melalui fasilitas multimedia semacam teleconference yang memungkinkan seorang pelanggan untuk bertatap muka dengan manajemen perusahaan melalui kamera. Jadi kalau ini udah kalian juga udah ada tahu ya, misalnya kalau misalnya perusahaan telekomunikasi misalnya Indosat gitu ya, Indosat punya website, kemudian di website juga sudah ada agen customer service kalau misalnya kita punya kendala atau mungkin download My M3 gitu misalnya, itu kan biasanya di situ ada menu tertentu yang digunakan untuk tanya jawab atau customer service. Kita misalnya ada kendala, kita bisa langsung chat ke customer service-nya, kendala apa, kemudian nanti diberikan solusi atau mungkin bisa melalui email atau mungkin kalau misalnya yang punya PLN juga punya website dan juga ada mobile ini ya, aplikasinya. Jadi kalau semisal ada kendala, misalnya tiba-tiba listriknya mati, padahal tetangga-tetangganya enggak, kalau bisa hubungi langsung customer service-nya. Nah itu adalah salah satu keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan oleh pelanggan ketika organisasi itu mengimplementasikan e-business. Gitu. Jadi mempermudah customer, nggak perlu ya dulunya kalau misalnya tadi kendala listrik, kok listrik saya akhir-akhir bulan ini banyak tagihannya, padahal penggunaan juga seperti biasanya harus perlu datang ke kantor PLN kemudian melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Kalau sekarang cukup download aplikasi PLN ataupun mungkin di website itu bisa langsung uh, ini ya chatting dengan customer service-nya, nanti dikasih solusi di sana gitu. Oke. Nah, prinsip yang dikembangkan di sini adalah untuk menciptakan relasi atau hubungan interaktif dengan konsumen sebagai salah satu faktor yang menentukan aspek kepuasan dan loyalitas pelanggan. Gitu. Nanti kalau misalnya kita ada keluhan, kemudian ada kalau misalnya tadi kasusnya adalah di tadi Indosat, kalau misalnya tanya paket ini ya paket internet yang satu bulan berapa dan lain sebagainya, tanya untuk paket-paketnya ataupun dan lain-lainnya gitu. Kalau misalnya itu dijalin dengan baik, kemudian dikasih jawaban yang memuaskan antara pelanggan dan juga customer service-nya, itu kan akan meningkatkan kepuasan dan juga nanti loyalitas pelanggan karena ini ya baik gitu hubungannya. Nah, yang perlu dicatat adalah secara internal perusahaan terkadang dibangun pada suatu mekanisme yang memudahkan para karyawan atau manajemen dan staf untuk melakukan komunikasi efektif melalui penggunaan teknologi informasi. Contohnya adalah penerapan konsep intranet dan groupware sebagai sarana untuk komunikasi, kooperasi, dan kolaborasi. Jadi di samping perusahaan itu menyediakan layanan terhadap pelanggannya, mereka juga punya semacam grup ya, atau mungkin grup di WA ataupun grup di Telegram dan lain sebagainya sebagai akses untuk kolaborasi ataupun mungkin komunikasi dan koordinasi jika ada kendala dan lain sebagainya, bisa langsung kerjasama untuk menyelesaikannya gitu. Itu terkait dengan tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, transaction enabler. Nah, tahapan selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik e-commerce. Paling tidak terdapat dua jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Aktivitas perdagangan seperti pemilihan barang melalui katalog, penawaran harga, sampai dengan pembayaran semuanya dilakukan melalui fasilitas yang tersedia di situs perusahaan. Misalnya perusahaan itu punya website. Itu customer kan bisa tuh lihat-lihat katalognya, foto-fotonya kayak gimana, deskripsi produknya kayak gimana, kemudian harganya yang ditawarkan itu berapa. Itu bisa kita akses gitu. Kalau misalnya perusahaan itu punya yang namanya e-commerce gitu, atau mungkin dia punya platform di Shopee atau di marketplace lainnya, itu kan kita sebagai konsumen itu bisa langsung mencocokkan ini harganya segini. Kita jadi konsumen kan sekarang punya critical thinking yang tinggi ya. Kalau misalnya organisasi atau perusahaan itu tidak menggunakan teknologi dengan baik, itu nanti akan ya nanti ketinggalan zaman gitu.
di antara pesaing-pesaing lainnya. Jadi nanti dia tidak eksis lagi. Padahal lingkungan bisnis itu kan selalu berubah-berubah, apalagi teknologi yang semakin canggih, itu harus dimanfaatkan perusahaan. Kemudian transaksi yang kedua adalah yang terjadi antara perusahaan dengan rekan bisnisnya ya. Kemarin kita bahas ini udah bisnis to bisnis ya, B2B. Nah, contoh klasiknya adalah pembelian barang-barang yang dibutuhkan perusahaan melalui jaringan ekstranet, yaitu infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan memasuk barang suppliernya. Nah, video yang pertemuan pertama itu saya udah jelasin beberapa macam e-commerce gitu, bisnis to bisnis yang misalnya adalah perusahaan ataupun ini ya yang menjual kain sintetis ya gitu. Dia kerjasama dengan pabrik sepatu. Itu adalah bisnis, salah satu contoh bisnis to bisnis gitu. Oke. Nah, kemudian tahapan yang keempat adalah one-to-one relationship. Nah, pengembangan infrastruktur e-bisnis selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai one-to-one relationship, yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Nah, secara prinsip yang terjadi di sini adalah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksklusif dengan individu lain secara bebas. Nah, contoh yang paling jelas adalah dalam bisnis perlelangan atau penjualan mata uang atau money changers. Nah, dampak dari mekanisme perdagangan seperti ini adalah dimungkinkannya seorang konsumen untuk memperoleh harga spesifik yang berbeda dengan konsumen-konsumen lainnya. Itu kalau one-to-one relationship. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah real-time organization. Pada tahap kelima ini yang terjadi adalah bisnis non-stop 24 jam, di mana seluruh transaksi telah diambil alih secara otomatis oleh komputer. Biasanya kalau kita misalnya kita kirim email ke perusahaan perbankan misalnya. Biasanya ada email otomatis gitu ya, balasan email itu otomatis yang nggak perlu kita balas lagi karena itu adalah otomatis nanti akan ditindaklanjuti pada saat jam kerja misalnya seperti itu, karena memang SDM-nya ataupun karyawannya itu memang tidak 24 jam online gitu. Jadi memang ada balasan otomatis gitu. Kemudian secara real time calon penjual dan pembeli melalui situs perusahaan dapat bertemu dan melakukan transaksi saat itu juga. Aspek real time yang dapat dirasakan manfaatnya adalah dapat dikonsumsinya produk atau pelayanan pada saat itu juga, yaitu ketika pembayaran melalui kartu kredit misalnya telah terotorisasi dari bank yang bersangkutan. Nah, aplikasi yang kompleks merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan yang telah mencapai tahapan pengembangan e-bisnis. Jadi misalnya kita beli paketan gitu ya, beli paketan di mobile banking atau mungkin beli paketan di Shopee atau di Tokopedia atau marketplace itu kan nggak harus ketemu orangnya. Kita langsung login kemudian atau kita order terus kemudian kita bayar langsung gitu kan, paketan udah sampai ke kita gitu. Kalau pakai data ya, pakai internet gitu, itu salah satu real time organization. Jadi tidak perlu harus menunggu balasan dari penjualnya karena memang otomatis. Kalau kita beli paketan kan biasanya langsung masuk ke nomor kita, walaupun kita ordernya adalah jam 12 malam atau jam 2 malam gitu. Nah, yang terakhir itu tahapannya adalah communities of interest. Nah, tahap terakhir dari evolusi e-bisnis adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen, content partners, advertiser, dan komunitas lainnya akan menciptakan berbagai model bisnis baru yang selanjutnya akan menjadi sebuah peluang usaha yang layak untuk dikembangkan. Biasanya organisasi-organisasi itu kan punya ya namanya sosial media atau website. Nah, itu bisa digunakan sebagai menjalin relasi gitu ya antara pemasok, antara konsumen, supplier dan lain sebagainya sehingga dapat menciptakan value ataupun mungkin peluang yang nantinya dapat menciptakan inovasi produk baru atau pelayanan baru. Nah, ini tahap communities of interest. Nah, kecepatan evolusi perusahaan dalam memanfaatkan internet untuk mengembangkan e-bisnis sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dan ketersediaan sumber daya yang memadai.
Biasanya kan kalau kalian pernah baca ada namanya variabel readiness to change ya, kesiapan perubahan, untuk menghadapi perubahan. Jadi kesiapan itu bisa terjadi kesiapannya itu bisa dari organisasi, bisa dari sumber daya manusia. Maka dari itu manajemen itu kan seni ya. Kalau misalnya perusahaan atau pimpinan itu tidak bisa memanage, mengatur karyawan-karyawan dan sumber-sumber daya yang lainnya di dalam suatu organisasi, ya nanti tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya juga kalau misalnya karena lingkungan cepat berubah, kemudian pasar itu nggak selalu pasti gitu ya, maka readiness to change itu harus selalu diperhatikan gitu. Maka kan kalau bilang bahwasannya kita itu adalah agents of change, yaitu agen perubahan, yang mana kita harus bisa selalu adaptif di segala kondisi, di segala lingkungan. Contohnya ketika sekarang pandemi itu semua orang harus adaptif, ada social distancing, ada protokol kesehatan yang harus dijalani, dan itu harus di ini ya dikonekkan dengan apa yang kita jalankan di suatu organisasi. Nah, namun evolusi tersebut bukan pula berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan harus secara sekuensial mengikuti tahap demi tahap yang ada. Namun bagi mereka yang ingin menerapkan e-bisnis dengan aman dan terkendali, alur pengembangan aplikasi secara bertahap merupakan pilihan yang baik. Tidak semua perusahaan itu melalui tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi memang tergantung kebijakan-kebijakan perusahaan dan juga kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang ada gitu. Kalau misalnya tidak dibutuhkan untuk transformasi ke e-bisnis, ya sudah gitu. Tetapi memang ditekankan bahwasanya memang organisasi harus selalu mengupgrade mungkin fasilitasnya, mungkin SDM-nya, soft skill-nya untuk mencapai transformasi bisnis yang sekarang ini digencarkan, yaitu revolusi industri 4.0 atau society 5.0. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan organisasi dalam mencapai atau menerapkan e-bisnis. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan drop your question ke WA group kita. Cukup sekian materi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.